Pasangan itu untuk menyempurnakan, bukan untuk saling menyakitkan. Bukankah lebih baik saling meninggikan daripada saling merendahkan? Artinya yang paling utama sebenarnya bukan berharap orang lain menjadi pasangan terbaik untuk kita, tetapi berupaya menjadikan diri kita terbaik buat pasangan kita. Dan kepada pasangan kita, siapapun dia, apa dan bagaimanapun dia, katakan dua kalimat ini. Sesungguhnya akulah rindu yang selalu hujan di hatimu. Rumah yang kuangankan hanya pelukanmu, damai yang kuinginkan abadi di pelukanmu, dan tempat terindah buatku hati. Kalau menggosipkan orang itu risikonya cuma dua. Kalau gosipnya benar, jadinya gibah. Kalau salah, jatuhnya fitnah. Terakhir, ikan busuk dan anyir itu dimulai dari bagian kepalanya. Begitu juga dengan si tukang nyinyir. Busuk isi kepala, rusak isi hati. Lebih baik tidak berkomitmen daripada tergores dan menggores luka. Kalau tidak bisa membuat orang jatuh hati dengan kasih sayang, mengapa harus memaksanya untuk jatuh cinta? Karenanya daripada merawat dan membiarkan luka, lebih baik sendiri tapi bahagia. Jadi kerap dua orang tidak jadi berkomitmen, bukan karena tidak saling cinta, tapi karena tidak mau saling menyakiti. Cinta tidak mencari seseorang untuk hidup bersama, tetapi menemukan dia yang membuatmu tak bisa hidup tanpanya. Yang kedua, jangan pernah simpan pasanganmu dalam hati, karena hati itu suka bolak-balik sifatnya. Simpanlah dalam doa, karena doa tercatat di langit selamanya. Dan terakhir, adakah pasangan yang sempurna? Semua menjawab, tak ada yang sempurna dalam hidup dan cinta. Tapi tidak perlu sempurna untuk bisa menikmati hidup dan cinta. Dan agar cinta tak membunuh, agar rindu tak mematikan tapi membangkitkan, jawabnya satu. Dalam rindu dan cinta selalu saling menguatkan, saling menunggalkan. Tak terbersit sedikit pun niat untuk saling meninggalkan, saling mengukuhkan, dan tanpa jeda saling mendoakan. Dan terakhir, cinta itu bukan beri hamba uang, tapi beri hamba kasih sayang. Kepada orang yang pernah mencintai pasangannya, tapi ternyata pasangannya tidak setia dan ingin membagi cintanya, ingat hal ini. Jika mencintai orang yang salah saja kamu bisa, berarti kamu akan sangat bisa jika mencintai orang yang benar. Jadi jangan pernah takut dan trauma. Banyak orang yang mengatakan, aku memilihmu bukan karena engkau yang terbaik, tapi karena aku tahu engkau mampu setia. Lalu akad pun dilangitkan. Namun dalam kenyataannya kesetiaan bisa meluntur. Banyak penyebabnya, dan kata kuncinya dua untuk tidak terjadinya perselingkuhan, kata Ronald. Beri pengakuan, beri perhatian. Bukan saling meninggalkan, tapi saling menunggalkan. Karena selingkuh itu menegangkan, setia itu indah dan menenangkan. Menurut sebuah penelitian, tubuh manusia hanya bisa menahan 45 unit rasa sakit. Tetapi saat ibu melahirkan, tubuhnya sampai merasakan 57 unit rasa sakit, setara dengan merasakan 20 tulang patah bersamaan. Itulah perempuan. Siapa bilang mereka lebih lemah dari laki-laki? Dan mereka tak pernah menuntut lebih dan minta dilebihkan. Meski telah menjadi pilar, mereka hanya meminta haknya, kesetaraan. Dan kesetaraan itu sungguh sebuah keniscayaan. Jadi salut dan hormat kami padamu, perempuan, ibu negeri ini, ibu pertiwi Indonesia. Mengingatkan saya pada pertanyaan seorang hamba kepada seorang sufi, mana yang lebih baik? Orang yang sangat rajin beribadah tapi sombong, angkuh, merasa paling suci, atau orang yang tak pernah beribadah tapi akhlaknya mulia, rendah hati, santun dan cinta kepada sesama? Sang bijak menjawab, dua-duanya baik. Si ahli ibadah yang angkuh akan menemukan kesadaran tentang akhlak buruknya, bertobat lalu menjadi pribadi yang baik. Dan sosok yang kedua, karena kemuliaan budinya Allah kemudian menurunkan hidayah, lalu dia menjadi ahli ibadah yang juga memiliki kerendah hatian. Lalu siapa yang tidak baik? Sang bijak menjawab, kita yang tidak baik. Orang ketiga yang hanya bisa menilai orang lain, namun lalai menilai diri sendiri. Benci dan rindu itu batasnya tipis. Pahit dan manis pun demikian pula. Benci jangan terlalu benci, rindu pun jangan terlalu rindu, karena hati bisa terbolak-balik. Karenanya
Jika masa lalumu pahit, jadikan alasan untuk memaniskan masa depanmu. Dan jika masa lalumu manis, jadikan dia alasan untuk menikmati rasa yang sama sekarang dan selamanya. Wajah cantik mungkin bisa membuat orang jatuh cinta kepadamu. Kepribadian cantik insya Allah akan membuat orang setia bertahan di sisimu. Duniamu tidak berakhir hanya karena kamu disebut tidak cantik. Duniamu baru akan benar-benar berakhir jika kamu sibuk mencela dirimu sendiri. LDR itu diajarkan oleh alam. Matahari itu jauh dari bumi. Jarak rata-ratanya 149,6 juta kilometer. Tetapi matahari dan bumi tidak pernah berpisah. Matahari tahu kalau dia mengirimkan cahaya cintanya, maka di bumi akan ada kehidupan. Jika tidak, di bumi tak akan ada kehidupan. Jadi poinnya, tak ada jarak terbentang jauh jika keyakinan dan hati sudah bertaut satu.